Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sofia. Saya di sini akan menjelaskan konsep teori, yaitu dengan materi teori peluang. Sini ada peluang. Konsep peluang adalah salah satu konsep dalam bidang matematika yang mempelajari ketidakpastian atau mencari pola dari kemungkinan-kemungkinan yang berbeda-beda. Yaitu selanjutnya teori peluang merupakan suatu cara untuk mengungkapkan pengetahuan ataupun kepercayaan sebuah kejadian akan berlaku atau sudah terjadi. Selanjutnya yaitu ada ruang sampel. Ruang sampel merupakan kumpulan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan acak karena berupa kumpulan-kumpulan, maka ruang sampel ini merupakan suatu himpunan set. Himpunan semua hasil satu percobaan acak disebut ruang sampel, dinotasikan dengan X. Terkadang di beberapa buku teks dinotasikan juga dengan omega. Selanjutnya itu ada kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian suatu ruang sampel. Suatu kejadian yang hanya terdiri atas satu unsur ruang sampel disebut kejadian sederhana. Kejadian-kejadian yang lainnya pada dasarnya dapat dinyatakan sebagai gabungan dari beberapa kejadian sederhana disebut kejadian majemuk. Kemudian ada kejadian majemuk adalah terdapat suatu kejadian atau percobaan yang berlangsung lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru. Adapun macam-macam kejadian majemuk yang pertama itu ada dua kejadian sembarang. Dalam dua kejadian sembarang A serta B dalam ruang sampel S, yaitu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB min PA irisan B. Ya, selanjutnya itu ada komponen suatu kejadian, yaitu PA komplement sama dengan 1 min PA. Selanjutnya itu ada dua kejadian saling lepas di mana PA gabungan B sama dengan PA tambah PB. Selanjutnya itu ada dua kejadian saling bebas, yaitu PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Selanjutnya ada dua kejadian bersyarat apabila kejadian A serta B tidak saling bebas kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A ataupun kejadian B dengan syarat A, di mana B dengan syarat A sama dengan PA irisan B per PA. Selanjutnya itu sebelum didefinisikan aksioma peluang memerlukan suatu definisi lapangan atau medan yang bisa disebut juga dengan field dalam matematika yang sesuai dengan kebutuhan teori peluang. Selanjutnya yaitu ruang titik sampel. Ruang sampel adalah suatu himpunan dalam himpunan terdapat kardinalitas himpunan yang menyatakan banyaknya anggota ataupun unsur-unsur dalam himpunan. Selanjutnya itu ada kaidah penggandaan. Diilustrasikan misalkan dari A ke C melalui B. Dari A ke B ada 3 cara, sedangkan dari B ke C ada 2 cara. Maka banyaknya cara dari A ke C ada 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Selanjutnya itu ada kaidah penjumlahan di mana diilustrasikan misalnya ada 2 cara dari A ke C, dari A ke C ada 3 cara menggunakan bis serta ada 2 cara menggunakan kereta dari A ke C, maka banyaknya cara berangkat dari A ke C ada 3 ditambah 2 sama dengan 5 cara. Selanjutnya permutasi. Permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk atau sekumpulan objek yang dipilih sebagian atau seluruhnya. Di ilustrasi permutasi, beberapa banyaknya password yang terdiri dari 6 digit yang terdiri angka-angkanya saja. Karena ada 10, 1, 2, sampai dengan 9, maka masing-masing digit hanya ada 10 kemungkinan. Jadi banyaknya password ada 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 10 pangkat 6 password. Selanjutnya, permutasi melingkar adalah susunan melingkar yang dapat dibuat dari sekumpulan benda yang diambil seluruhnya atau sebagian saja.
hanya mempertimbangkan perbedaan posisi relatif suatu benda atau objek yang berada di samping kiri dan kanannya. Selanjutnya itu kombinasi. Kombinasi adalah kelompok yang dapat dibentuk dari sekumpulan objek yang dapat dipilih sebagian atau seluruhnya. Sebagai ilustrasi, misalkan kita memiliki 4 huruf yaitu A, B, C, D, dan dari 4 huruf tersebut dipilih 3 buah huruf tanpa susunan huruf terpilih. Maka banyaknya kombinasi dari huruf yang terpilih adalah A, B, C, A, B, D, A, C, D, B, C, D, yaitu 4 buah kombinasi yang sebenarnya dapat dihitung sebagai kombinasi. Selanjutnya itu peluang bersyarat. Peluang terjadi suatu kejadian A jika diketahui bahwa kejadian B terjadi disebut peluang bersyarat atau disebut juga dengan conditional probability dan dinyatakan dengan PA dengan syarat B dibaca dengan peluang A dengan syarat B terjadi, maka peluang B lebih dari 0, maka peluang terjadinya A jika diketahui B terjadi didefinisikan sebagai peluang A dengan syarat B sama dengan PA irisan B per PB. Di sini ada teorema 3.1. Misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dan B adalah suatu kejadian dengan PB. Misalkan dalam menentukan PA dengan syarat B dengan A kurang dari sama dengan S, biasanya lebih gampang untuk menentukan peluang tak bersyarat Q A irisan B daripada P A dengan syarat B. Hukum penggandaan, jadi terdapat suatu formula perkalian peluang sehingga formula tersebut dinamakan hukum penggandaan atau perkalian. Selanjutnya ada teorema 3.2. Jika peluang A1 irisan A2 irisan sampai dengan irisan AN-1 lebih dari 0, maka peluang A1 irisan A2 irisan sampai dengan AN sama dengan peluang A1, peluang A3 dengan syarat A1, peluang A3 dengan syarat 1, irisan A2 sampai dengan peluang AN dengan syarat 1, irisan A2 sampai dengan irisan AN-1. Kemudian ada hukum peluang total. Ketika menyesuaikan permasalahan peluang, terkadang tidak memungkinkan untuk menentukan secara langsung peluang dari suatu kejadian A, akan tetapi hanya bisa menentukan peluang A dengan syarat B dan peluang A dengan syarat B komplement. Untuk kasus ini bisa digunakan teorema berikut untuk menentukan peluang kejadian A. Kemudian ada teorema 3.3. Misal yang pertama itu misalkan B adalah suatu kejadian dengan PB lebih dari 0 dan PB komplement lebih dari 0, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A sama dengan peluang A dengan syarat B ditambah peluang A dengan syarat B komplement peluang B komplement. Yang kedua itu secara umum jika B1, B2 sampai dengan Bn merupakan partisi lepas dan S dengan peluang BI lebih dari 0 untuk semua I sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Peluang A sama dengan sigma N dari I sama dengan 1. Peluang A dengan syarat BI, P, BI. Peluang BI. Selanjutnya itu ada kebebasan. Misalkan A dan B adalah dua kejadian dengan peluang A lebih dari 0, maka PB lebih dari 0. Pada umumnya terjadi atau tidaknya kejadian B akan mengubah peluang terjadinya A. Jika diketahui B terjadi, maka peluang terjadinya kejadian A akan berubah dari peluang A menjadi peluang A dengan syarat B. Kemudian kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B secara umum. Himpunan kejadian
kejadian A1 I elemen 1 disebut saling bebas jika peluang irisan I elemen AI sama dengan PI elemen JAI untuk himpunan bagian berhingga J dari I. Kemudian ada teorema Bayes 3.5 pada 3.5. Misalkan BI, B2 sampai dengan BN adalah partisi lepas dari ruang sampel S. Suatu percobaan jika P, BI lebih dari 0 untuk semua I sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Maka untuk sembarang kejadian A dari S dengan peluang A lebih dari 0 dan untuk sembarang K sama dengan 1, 2 sampai dengan N berlaku di mana peluang BK dengan syarat A sama dengan peluang A dengan syarat BK dikali peluang BK per sigma N di mana I sama dengan 1 dikali peluang A dengan syarat BI dikali peluang BI. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.